Nah, tentu kebahagiaan dalam pesta politik hanya bisa terjadi kalau komunikasi antar partai politik, apakah itu berasal dari koalisi yang sama atau berbeda, tetap komunikasinya intens. Itulah yang ingin kita bangun, karena Indonesia ini adalah negara besar dan tidak mungkin satu partai politik bisa menyelesaikan semua persoalan di negeri ini. Kita harus bersama-sama. Partai Golkar mempunyai filosofi yang sama dengan Partai Demokrat. Tadi disampaikan Partai Golkar dan Demokrat pernah bersama di tahun 2004 sampai 2014, dan tentu kebersamaan itu mempunyai sejarah yang sama-sama kita pahami bersama dan punya pengertian. Dan ke depan Partai Golkar dan Partai Demokrat sepakat bahwa pemilu itu bukan the winner take it all. Artinya kita ini kan Indonesia Raya. Kita bukan seperti di Amerika. Demokrasi yang kebarat-baratan itu demokrasi yang the winner take it all. Sedangkan kita demokrasi Pancasila. Jadi siapapun yang menang, mari kita bersama-sama membangun negeri. Sama seperti tadi pertandingan olahraga voli misalnya, begitu sudah ada yang juara, pembentukan tim nasional kan bukan dari juara itu sendiri, harus dibentuk sebuah tim. Nah, kebetulan saya juga cabur olahraga wushu, jadi kita tahu apa yang namanya sportivitas, apa yang penting untuk menjadikan sebuah tim yang kuat, apalagi kita memasuki SEA Games. Dan saya tahu bagaimana supaya Indonesia Raya dinyanyikan di dalam multi event. Yang bisa menyanyikan Indonesia Raya hanya satu, presiden berkunjung ke negara lain, atau atlet mendapatkan emas di dalam multi event. Nah, kita ingin politik nuansanya seperti itu, sehingga kita betul-betul pesta politik yang berbahagia, bukan pesta politik yang membelah bangsa ini menjadi dua. Karena yang paling kita khawatirkan, kalau bangsa ini terbelah dengan politik identitas, kalau di ekonomi ada istilah namanya scare, ada luka yang dalam. Demikian juga politik, ada scare, luka yang dalam, scar yang luka yang dalam, dan tidak dalam waktu dekat dia sembuh. Nah, ini yang kita ingin tinggalkan. Mari kita bersama-sama, posisi tidak harus bareng, tidak harus dalam posisi sama, tapi yang paling sulit adalah dalam posisi berbeda, kita bertujuan yang sama untuk kemajuan dan seperti yang ini lanjutan apa yang pernah kita sampaikan dan kita diskusikan dan kemudian kita wacanakan, ya. Intinya bahwa kita ini kan menginginkan untuk mengurus Indonesia yang begitu besar ini membutuhkan sinergi dari semua kelompok, ya, sinergi dari berbagai potensi kekuatan bangsa. Jadi intinya kalau misalnya koalisi terbentuk lebih awal dan diisi oleh banyak kekuatan partai politik, itu akan lebih baik. Nah, tapi kan ini politik ya, sekali lagi ya, situasinya cukup dinamis. Nah, pembicaraan antara Golkar dan PKB, jadi untuk menguatkan kedua koalisi ini, KIP dan KKIL ini, memang perlu dibutuhkan adanya ya semacam ujung tombak masing-masing, atau kita sebut tadi jembatan, ya. Jadi dua tempat ini kan harus ada jembatan yang memperkuatnya. Nah, PKB dan Golkar itu kemudian menyiapkan dirinya untuk menjadi penguat kedua jembatan ini. Nah, makanya itu yang disebut inti. Jadi kita berharap sebetulnya ada intensitas pertemuan Golkar dan PKB itu semakin memperkokoh atau mendorong terbentuknya koalisi. Nah, ini makanya kita mau membentuk mengarah ke sana. Golkar dan PKB itu menyiapkan diri, ya, menyediakan diri untuk membangun itu supaya lebih konkret. Ya, kita berharap dua koalisi ini bisa bergabung bersama-sama. KIP kan, kami sampai sekarang menyatakan bahwa KIP ini kan masih cukup solid. Kemarin waktu itu ada pertemuan dan disampaikan oleh
ketiga ketua partai itu juga begitu. Setelah itu kan Pak Prabowo juga ketemu dengan Pak Muhaimin dengan masing-masing petinggi di Gerindra dan PKB menyatakan bahwa KKIR ini juga masih ada gitu. Nah, sekarang kita ingin menguatkan ya, ada komunikasi yang intensif antara dua koalisi ini dan itu kita bangun mulai Golkar dengan PKB. Didekati Golkar PKB, Demokrat singgung parpol gaya kolonial, takut dengan tuannya. Dikutip dari Kompas.com Jakarta, Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat Andi Arief mengatakan banyak partai politik parpol yang tak puas dengan situasi politik saat ini. Menurutnya, hal itu yang mendorong Partai Golkar dan Partai Kebangkitan Bangsa PKB menemui Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono. Saya kira Golkar dengan PKB mungkin melihat teori kemandirian parpol. Mungkin rindu saja zaman Pak SBY dulu. Partai betul-betul mandiri, enggak dipaksa-paksa, enggak diganggu-ganggu, ujar Andi pada Kompas.com Rabu 3 Mei 2023. Adapun Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto telah mengunjungi Puri Cikias, Bogor, Jawa Barat, Sabtu 29 April 2023. Yang melakukan pertemuan dengan SBY dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Sementara itu, PKB dan Ketua Umum Muhaimin Iskandar dijadwalkan akan mendatangi Cikias malam ini pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Andi meyakini bahwa dua parpol tersebut tak puas dengan situasi politik yang dibuat oleh istana saat ini. Ia menuding Presiden Joko Widodo melakukan intervensi pada parpol koalisinya dalam menentukan sikap jelang pemilihan presiden Pilpres 2024. Apalagi untuk kepentingan politik presidennya. Saya kira itu ya perasaan terdalam partai-partai itu. Saya sedih juga akhir-akhir ini banyak partai yang kehilangan kemandiriannya. Apa ya, seperti mengingatkan zaman kolonial begitu loh, takut sama tuannya, papar dia. Di sisi lain, ia mengungkapkan bahwa pertemuan dengan PKB pasti akan membahas soal penjajakan kerjasama jelang kontestasi elektoral mendatang. Apalagi, lanjut Andi, Demokrat dan PKB merupakan dua parpol yang memiliki hubungan baik selama ini. Sebagai tokoh politik, kalau pertemuan sekarang pasti bicara soal koalisi. Kita sharing saja info dan bagus saya kira. Namanya partai kakak adik untuk menjalin silaturahmi, imbuh dia. Diketahui saat ini Partai Demokrat telah membentuk Koalisi Perubahan untuk Persatuan KPP bersama Partai Keadilan Sejahtera PKS dan Partai Nasdem. Koalisi tersebut sepakat untuk mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden capres. Sementara itu, PKB sudah membentuk Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KIR) bersama Partai Gerindra. Namun, kedua parpol belum menemukan kesepakatan soal pengusungan capres-cawapres.